Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Nanda Putri, NPM B1A019215. Di sini saya akan menjawab pertanyaan atau soal ujian akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah menjadi pondasi, landasan utama, titik acuan bangsa Indonesia dalam mengatur bangsa maupun negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya Pancasila dalam mengatur unsur-unsur kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala bentuk peraturan-peraturan yang ada di Indonesia harus berlandaskan dengan Pancasila. Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar atau fundamen untuk mengatur pemerintahan negara ataupun sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Maka, makna Pancasila sebagai dasar negara bisa didefinisikan sebagai kaidah negara yang fundamental, yang artinya sebagai hukum dasar baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis, dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Indonesia sudah seharusnya bersumber dan ada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental. Pancasila sebagai dasar negara sudah diatur dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat. Jadi, makna Pancasila sebagai dasar negara adalah nilai dasar yang normatif terhadap semua penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai pedoman hidup. Kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yang keempat, Pancasila sebagai sumber hukum. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Makna dan peran pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara menjadi pedoman atau dasar bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pancasila bisa dibilang juga sebagai fondasi. Apabila fondasi tersebut kuat, maka begitu juga negara Indonesia. Dan apabila bangsa Indonesia dapat mengamalkan apa yang tercantum di dalam Pancasila, maka Indonesia tidak akan terpecah belah oleh sebab apapun. Pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana seluruh rakyat Indonesia wajib untuk memeluk agama yang dipercayai dan tunduk terhadap agama tersebut. Pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki arti bahwa negara dan pemerintah harus berlaku adil kepada masyarakat dan memiliki adab dalam memperlakukan siapapun tanpa harus memandang jabatan, sosial, suku, ras, atau status sosial lainnya. Sila ketiga adalah persatuan Indonesia, memiliki arti di mana masyarakat Indonesia harus bersatu teguh walaupun terdapat berbagai macam suku, ras, agama, dan kebudayaan seperti prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yaitu walaupun berbagai macam tetapi tetap satu jua. Persatuan tersebut diharapkan agar Indonesia tidak dapat dijajah kembali. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam kalimat ini terdapat makna bahwa seorang pemerintah harus lebih mementingkan kepentingan negara dan masyarakat dan juga mengutamakan budaya musyawarah dalam mengambil sebuah keputusan. Yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana yang bermakna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapat jaminan keadilan sosial dari negara dan pemerintah. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki beberapa nilai, yaitu yang pertama, rumusan dari sila-sila Pancasila menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum, universal, dan abstrak. Karena pada hakikatnya nilai Pancasila adalah nilai. Kedua, inti nilai-nilai Pancasila berlaku tidak terikat oleh ruang, artinya keterbelakuannya sejak zaman dahulu, masa kini, dan juga untuk masa yang akan datang. Untuk bangsa Indonesia, boleh jadi untuk negara lain yang secara eksplisit tampak dengan adat istiadat, kebudayaan, tata hidup ketatanegaraan, dan tata hidup beragama. Yang ketiga, Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945 memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, sehingga merupakan suatu sumber hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, suatu tertib hukum di Indonesia berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi. Sedangkan nilai-nilai sistem filsafat Pancasila adalah yang pertama, nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia itu sendiri. Yang kedua, nilai Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia.
Yang ketiga, Pancasila merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia. Soal yang keempat adalah makna dan peran pentingnya Pancasila sebagai sistem etika. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupan. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan ilmu teknologi yang mempengaruhi cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Jadi bisa dibilang Pancasila itu akan menjadi dasar pembelajaran bagi remaja-remaja untuk mengubah pola pikir mereka terhadap budaya-budaya yang masuk agar mereka tidak cepat terpengaruh oleh sesuatu yang masuk ke dalam Indonesia. Karena apabila tidak ada Pancasila sebagai dasar pengemban ilmu, maka hal yang pertama yang paling ditakutkan adalah remaja-remaja muda bangsa Indonesia. Karena hal yang paling mudah untuk ditaklukkan adalah dengan memberikan suatu budaya yang ditangkap oleh remaja dan itu langsung bisa merubah pola pikir mereka. Jadi dengan adanya ini mereka bisa berpikir mana yang. Lalu ceritakan wujud atau bentuk pengamalan nilai-nilai dasar Pancasila yang saudara lakukan. Yang pertama, pada sila pertama, saya menjalankan apa yang diatur oleh agama saya. Yang kedua, bersahabat dengan suku atau agama lainnya. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia memiliki 6 agama, yang artinya kita juga harus bersahabat dengan keenam agama tersebut. Lalu yang pada sila kedua saya menjalin komunikasi dengan, lalu saya berperlakuan adil dengan teman-teman saya. Terus sila ketiga, saya lebih mencintai produk-produk dalam negeri. Lalu saling menghormati dalam perbedaan yang ada pada manusia. Lalu, sila keempat, saya berpartisipasi dalam gotong royong, walaupun itu terkadang-kadang ya. Lalu, menggunakan hak suara saya dalam pemilu. Yang kelima, saya tidak pernah bersikap diskriminatif kepada teman-teman saya atau di lingkungan masyarakat. Itulah sekian dari saya atas soal-soal ujian akhir semester pendidikan Pancasila. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.